Nggak usah Al-Quranmu. Aduh, parah. Kali tapi dia. Ngeri kali, Bang. Kamu itu bahlul dulu. kitab. Kau itu bukan ahli kitab, kau itu Kristen. Ahli kitab itu Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda. Kau itu Ya, udah, Bani apa udah, kau itu? udah. Kau itu bahlul kitab. Palestina ganti namanya. Kali kita. Ahli kitab. Bahlul kitab. Ditanya kitabnya Musa gak tahu. Sudah katanya Benar-benar sudah. menjijikkan nih. Hilangkan. Aduh, benar-benar menjijikkan kalian ini. Jadi Boleh tanya. teman-teman, Malam Bang Suma, boleh tanya sedikit enggak Bang Suma? dari mana Bang? Ya saya Kristen juga Bang, cuma saya cukup Dari tergelitik Protestan? dengan- Ya kira-kira seperti itu Bang. Artinya saya kepingin tahu tentang judul yang ada terkait Siap. dengan akal ya Bang ya. Siap. Kira-kira menurut Bang Zuma, ini kan berkomentar tentang akal. Iya. Jumlah orang Kristen yang begitu banyak dan berabad-abad sudah berlalu. Iya. Dan banyak orang Kristen yang kira-kira penerima Nobel dan sebagaimana mestinya. Iya. Kecerdasan ini dimiliki. Tapi sayangnya Bang Sumo mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya akal. Berarti di sini Tuhan itu tidak adil, Bang. Artinya selama ini yang misalnya selama Jadi ini maunya anda tidak ada orang idiot di dunia ya, pintar Iya, semua, dari yang maksudnya muka gini, Bang 1000 Suma. gitu. Maksudnya gini Bang Suma. Hmm. Saya sampai tidak bisa memikirkan gimana Abang Suma. Ya karena memang bisa- 1 Korintus anda udah nggak punya pikiran. Sebentar Bang Suma. Artinya gini, begitu banyak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh orang Kristen Yes. selama Termasuk bikin berabad-abad mesin ya. kondom. Tapi Ya. sebentar Bikin Bang. apa lagi Doldi? Apa Bahwa itu namanya? gini Bang Suma. Bang Gini, Ahisugi gini, itu yang tahu itu. kita tidak bisa gini Bang. Kita bercakap. Oh Dilo. Sebenarnya itu tadi udah dijawab sama Bang Zuma. Iya. Kalau orang Kristen berbicara tentang dunia, masalah ekonomi, Pintar. politik, jago dia. Jago. Tapi ketika Sebentar. bicara soal agama, Sebentar. soal ketuhanan, Error. autokoplak. Gitu. Sebentar, maka dari itu. Nah, oke. Oke, kalau memang Bang Suma dan kawan-kawan mengatakan bahwa berbicara dari perspektif berbeda. Kalau dalam keyakinan orang Kristen katanya 0, 0 tentang tidak mempergunakan akal. Yes, itu betul. Kira-kira menurut Bang Suma Hmm. menemukan di dalam bukti saintis bahwa bumi itu bulat. Tetapi kenapa Yesus mengatakan bahwa yang seperti Bang Suma mengatakan bahwa dia melihat semuanya tak datar. Kayak gitu. Bukan begitu loh. Di situ dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, lalu kemudian Yesus diperlihatkan seluruh isi bumi. Berarti dengan jelas bumi ini menurut Bible datar. Itu jelas itu, Bung. Ya, Itu kitab Anda yang mengatakan itu. Bukan saya ngarang-ngarang, kitab Anda yang mengatakan itu. Nah, kemana perginya tadi bahasa Anda yang mengatakan begitu banyak orang Kristen yang pintar di atas muka bumi ini menerima beberapa kemudian penghargaan. Nah, mana dari Bible mana? Satu aja mana coba? Apa yang mereka temukan dari Bible? Ya, itu salah satu tadi yang kita bahas, itu adalah salah satu hal yang kita temukan. Itu kan bukti penulisan. Itu kan bukti penulisan, Bang. Iya, apa itu? Ya tadi itu kan bukti penulisan tentang penemuan di dalam ayat Alkitab tentang saintis ya seperti itu kan, benar kan? Mana Dia punya- ada sains menemukan bumi ini datar, Bang? Bumi ini bulat. Iya, itu kan benar kan, Alkitab menceritakan bahwa itu bumi bulat kan, yang tadi saya bacakan. Tapi dari kitab Anda mengatakan bumi ini datar. Gimana dong? Kalau Anda tidak percaya, coba saya bacakan dalil yang lain supaya Anda kemudian paham. Di dalam kitab Daniel berapa? Daniel 4, coba Anda lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi.
pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Itu datar. Ketika itu sama seperti abang tadi menjelaskan tentang Yesus naik di gunung. Iya. Iya, penglihatan itu ketika mereka melihat bahwa dari ujung ke ujung itu benar. Kita melihat Bagaimana secara kasat ceritanya, mata. Coba, Bang? Ada bola, kemudian di atasnya itu ada sesuatu yang memanjang sampai ke atas langit. Bagaimana bisa bulatan belakangnya itu bisa dilihat kalau hal itu tidak datar? Coba. nah, karena Gimana begini, Bang, ceritanya tuh? ketika kita menggunakan akal dengan pandangan sudut pandang mata kita, ya, dengan interval mata kita yang punya keterbatasan, sehingga kita melihat itu seperti bahwa Datar. bumi itu datar. Ya, ini bukan kita menganalisa, bukan. Ini firman Tuhan Anda yang mengatakan itu, katanya demikian. Berarti menurut Bible bumi ini datar. Saya kasih data lagi, Mazmur 19. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Giram bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalami malam. Tidak ada mengalami malam. Kalau tidak ada mengalami malam berarti datar. Akui aja Bang bahwa di dalam kitabnya Kristen memang bumi itu datar. Udah selesai. Jadi tak ada yang bisa diharapkan dari Bible terkait dengan ilmu pengetahuan, itu tak ada. Itu makanya saya katakan kalau mau menjadi orang Kristen, dalam hal ini imannya orang Kristen, jangan pakai akal. Karena kalau pakai akal nggak akan nyambung. Contoh kasus yang tadi, Tuhan jadi bayi. Masuk enggak di akal Anda tuh, Tuhan jadi bayi? Sebentar Bang. Kan abang Masuk itu kan akal Anda, Tuhan jadi bayi, itu aja dulu. Pokok pondasi awalnya ketuhanan Kristen. Tuhan jadi bayi itu masuk akal enggak? kalau berbicara tentang Tuhan menjadi bayi, secara teologi ya Bang ya, pemahaman tentang konsep ketuhanan itu kan berbeda dengan pemahaman Islam itu sendiri Bang. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengatakan bahwa dalam Alkitab berbicara bahwa firman sesuai dengan Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging, tentunya proses Tuhan itu datang dengan caranya dengan sendirinya dan tidak ada sesuatu. Iya, itu maksudku masuk akal enggak itu Bang? Kalau misalnya abang bilang tidak masuk akal apa tidak, tetapi itu pasti bahwa itu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Karena bagaimana maksudnya? Bagaimana caranya Anda bisa memasukkan akal Anda itu pencipta langit dan bumi menjadi bayi itu gimana maksudnya? baik, sebentar Bang. Iya, silakan. Mari kita buka akal pikiran kita ya Bang. Ya. Ketika Tuhan yang maha besar, Tuhan yang punya kekuasaan, ketika dia ingin mau menjadi seorang manusia, apakah itu tidak mungkin Bang? Iya, bukan tidak mungkin. Yang kita bahas ini akal. Masuk akal tidak. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat tiba-tiba menjadi unyu-unyu. Bang Suma lagi membolak-balik perkataan, sedangkan saya menanyakan Bang Suma membalikkan pertanyaan itu. Jadi terbentur Bang. Loh, Ketika kekuasaan sederhana bukan? Kalau di Islam lam yalid wa lam yulad.
kalau dalam Yahudi bilangan 23:19 tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi di Kristen Tuhan ini mengambil rupa menjadi manusia. Pertanyaannya, masuk tidak dalam akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia bayi lagi? Masuk nggak dalam otak Anda tuh, logika Anda? Masuk akal Bang, masuk akal. Kenapa? Nah, coba Anda terangkan bagaimana ceritanya sesuatu yang maha dahsyat kemudian menjadi maha lemah. Coba bagaimana ceritanya? Nah, gini. Tidak ada maha lemah dan maha dahsyat di sini ya. Yesus ketika dia bayi dia bisa apa? Sebentar dulu Bang. Abang tadi berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi manusia, ya mengambil rupa manusia. Berbicara tentang mengambil rupa manusia, Abang bisa baca dalam Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah itu sendiri, gambar Tuhan itu sendiri. Tentunya Ya serupa, tapi bukan Tuhan jadi manusia. Bang, ya makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika Tuhan dia bisa bermanifestasi menjadi apapun itu kan bisa. Ketika Musa melihat Tuhan dengan cara yang Tuhannya Musa nggak jadi bayi, Bang. Ini Tuhan Anda jadi bayi, jadi orok dia, jadi embrio malah dalam rahim. Ya, itu kan loh. Abang, ya itu kan Abang hanya mengambil salah satu cara untuk bagaimana menginfluence atau mempengaruhi pikiran manusia untuk bisa mendiskreditkan dan lain sebagainya. Tapi bukan. Ini sekarang ini zaman digital. Siapapun bisa belajar dari kita dan kita pun bisa belajar dari siapapun. Ini yang kita bahas. Apakah rasional pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apakah itu masuk akal? Oke. Ketika Bang Suma mengatakan pencipta menjadi seorang bayi, tetapi ini adalah salah satu proses bagaimana Tuhan itu mengambil salah satu kerendahan atau apa istilahnya ya, mengosongkan diri ya. Dia mengosongkan diri, mengambil sebagai seorang hamba. Sehingga Tuhan yang istilahnya sang Bapa yang tidak terhampiri, yang tidak bisa itu, tentunya dia harus membuktikan bahwa dia itu ada. Dan sesuaikan dengan kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga dia membuktikan dirinya datang sebagai manusia. Dan pemikiran kekristenan bahwa tidak apa istilahnya masuk akal lah bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Bagaimana ceritanya? Apakah ketika pencipta maha kuasa menjadi bayi itu masuk akal? Masuk akal menurut saudara? Lalu siapa yang menjaga alam semesta ini, Bang? Lalu siapa yang menjaga alam semesta? Karena gini Bang, siapa yang menjaga alam ini? Kan kekuasaan ya, satu power yang luar biasa yang ada. Abang bilang sudah jadi bayi. Kalau itu kan hanya bagaimana firman itu proses turun menjadi manusia. Iya, tapi setelah dia jadi bayi, Bang, siapa yang menjaga alam semesta ini? Tetap dia dalam kebayiannya. Bukan, dalam kedasatan, Kan sudah jadi bayi, Bang. Udah jadi bayi dia. Bang, itu kan firmannya, kecerdasannya dia, logika Allah, pikiran atau firman itu yang telah menjadi manusia, sang sumbernya itu, ya dia tetap. Jadi bukan Tuhan yang menjadi bayi. Ya, itu kan saya udah jelaskan bahwa karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan yang jadi bayi. Kalau ini Bang Suma itu hanya menekan di bayi aja. Jadi firman itu kan adalah Allah itu sendiri, Bang Juma. Ya, terus jadi bayi kan? Kalau ini pemahaman gagal total. Jadi bayi kan? Tuhan yang adalah Allah menurut kalian jadi bayi kan? Sekarang pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini jadi bayi,
Yang menjaga alam semesta ini siapa? Oke. Dia menjadi bayi itu bukan dia menjadi bayi itu bukan berarti melepaskan dari keilahiannya dia atau Gimana? Allah Gimana itu ceritanya maksudnya? Tuhan Anda Allah jadi itu maha bayi, dahsyat. berarti Tuhan Anda saat itu ya bayi itu. Dia itu maha dahsyat. Jadi kalau dia jadi bayi, Iya, tidak maha mungkin alam dahsyat semesta itu itu Tuhan. kosong. Yang maha dahsyat itu Tuhan. Yang saya pertanyakan bayi ini maha dahsyat tidak bayi itu? Yang kamu bilang kalau dia jadi bayi terus yang di atas dikosongkan itu tidak mungkin. Dia itu semua serba bisa. Jangan sama Bagaimana dengan serba manusia. bisa bayi? Serba bisa apa maksudnya? Ya namanya serba Orang bisa cebol aja lah. nggak bisa, kalau cebol sendiri nggak bisa, kok serba bisa pula? Tuhan Anda jadi bayi. Nah, kita plototin tuh bayi. Bayi, lu bisa apa lu? Bayinya ngomong, aku pensiun jadi Tuhan, Mas. Sekarang aku jadi bayi. Kenapa dia harus jadi bayi? Karena kalau dia langsung turun ke bumi, bumi ini renyah. Iya sudah, dia sudah jadi bayi. Nah. Udah ada di tengah-tengah kandang domba. Sekarang Nah percuma kalau pertanyaannya, dijelaskan secara logika sekarang kami Kristen, kamu nggak bagaimana? mau terima, nggak Coba sepemahaman Anda gitu. terangkan secara logika. Tuhan Anda menjadi bayi, bayi ini Anda pelototin, tanya, bayi, apakah Anda masih kuasa? Bicara aja kagak, ngerti aja kagak, paling menjulur lidah, paling kayak gitu. Jadi bayi loh paman. Sekarang pertanyaannya, masuk akal ndak pencipta yang begitu dahsyat, yang mengatur alam semesta, mengatur oksigen, mengatur malaikat, mengatur planet-planet semuanya, lalu kemudian jadi bayi, masuk akal nggak? Oke, Nah, jadi silakan. bayi, ya. Tuhan Kristen jadi bayi. Ya. Kalau Tuhan Islam ada nggak? Jangan ke sana. Iya, coba tunjukkan dulu berupa manusia, kah batu, Eh. kah apa ada nggak? Tuhan Tunjukkan. itu laisa kamislihi syai'. Yesus mengatakan apa? Dengar. Tunjukin Yohanes dulu 5, dengar. mana dengar. Dengar. Yohanes 5 nomor Allahmu 37. mana? Dengar. Tunjukin Allahmu mana? Tunjukin Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Dua Samuel 7:22, Tuhan Maha Tinggi tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan makhluk. Al-Quran menyatakan Allah, Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kristen berkata, Tuhan serupa dengan bayi. Maka muncul pernyataan, mustahil orang menggunakan akal bisa bertahan di Kristen, kecuali modal imani saja. Bagaimana mungkin ada orang berakal Tuhannya pernah jadi bayi? Enang, anakku yang adalah Tuhanku, tidurlah sayang, biar dewasa kamu bisa sehat dan kembali jadi Tuhan. Gimana ini? Bisa masuk dalam rasio kita sebagai makhluk? Bisa? Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau mau masuk Kristen yang murtad-murtad ini, lebih baik Anda operasi otak, matikan akal Anda dulu. Karena kapan Anda masuk Kristen, tidak menghilangkan akal, Anda akan kembali menjadi minimal kembali Islam, atau Anda menjadi ateis nantinya. Kecuali Anda mematikan akal, ikut-ikutan nyanyi la 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 la, malam kudus Tuhan maha dahsyat. Itu aja terus putar terus itu. Imani aja itu, imani terus tanpa Anda berpikir bagaimana bisa maha dahsyat sementara Tuhan bisa kentut. Coba
Jadi hanya orang yang tidak berakal sehatlah yang kemudian bisa masuk murtad ke Kristen. Hanya orang yang tidak berakal yang bisa masuk ke sana. Dan orang yang berakal di Kristen akan masuk ke Islam. Gitu ya saudara ya. Jadi tidak mungkin masuk akal Tuhan jadi bayi. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Handi? Bunda Rahma? Ada iklan dari Bang Kaisar barangkali, silakan. Kan Bang Kaisar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kencangkan lagi tap layarnya teman-temanku ya, dikencangkan lagi. Teman-teman, sebelum saya bernubuat pada malam hari ini, saya mau mengambil dan sudah menyimpulkan satu kutipan dari Gurunda Zuma. Kutipan Gurunda Zuma. Kafir bertanya, Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan? Alhamdulillah, banyak kafir yang disahadatkan. Akal dan logika harus digunakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Agama penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika kebenaran yang kekal. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir Bani Babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesianya saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf. Malam ini penuh dengan nubuatan ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Catat ya. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung. Tapi kafir menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, maka kerja kelompok menetapkan konsep tungtung. Ya, sekali lagi. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus menubuatkan mereka yang menolak. Kena kan? Sekali lagi, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Kena, pokoknya kena kalian malam ini ya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ya. Perjalanan selanjutnya ini penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekian, terima gaji, stay tune. Kaki Sugiono di bawah-bawah. Aduh, kaki Sugiono kasihan ini, kaki Sugiono di bawah-bawah. Loh, ya Bang Nia Nasi. Ini tadi yang entut kan? Silakan ya Nasi, mau ada disampaikan. Kalau enggak dibawa aja Bang, kalau enggak mau ngomong. Halo? Halo? Enggak mau dia. Henry sama Guitar Warrior, silakan. Ya, kita Mario. Aku Muslim bang, mau dengar suara Bang Juma aja. Masya Siap Paman. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bisa komunikasi dengan Bang Juma bang. Iya Bang Henry, sehat selalu Bang. Allahu yahdika Bang Juma. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dari Aceh bang. Oh iya Bang Henry.
Tepatnya Aceh Tenggara, berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Bang. Oh iya. Semangat bang. Oh, kita di Aceh tetap semangat, Bang. Oke. Kita sambut tamu lagi ya bang ya, diskusi ya. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Iya, Bang. Mantap bang Henry, sehat selalu bang. Alhamdulillah, sama-sama, Bang Handi. Siap bang. Gitar warrior. Kalau nggak diturunin aja bang. Si Marmata. Langsung masuk aja. Si Marmata silakan. Si Marmata. Nggak juga ngomong. Jonet Yanto. Bang. Ya, selamat malam bang. Salam. Dari mana bang? Ini dari Surabaya, Bang. Agama Kristen apa Muslim bang? Alhamdulillah Muslim. Oh Muslim, masya Allah. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak ada. Cuma seneng aja mau dengar sama Bang Juman aja. Mama Oke bang. Udah ya, kita turunkan bang ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roda kehidupan. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Roda kehidupan. Kristen bang. Islam. Tolong yang permintaan Kristen dulu ya, saudara-saudara ya. Ya bunda, aku teleponan bentar ya, atur dulu ya. Iya. Eyang, roda kehidupan kita turunkan bang ya. Kita tunggu dulu Kristen. Kristen ya Eyang ya. Muslim. Mohon maaf, kenapa aku dinaikkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000% Muslim ya. Oh iya bang, terima kasih. Berarti abang salah pencet ya. Oke, kita turunkan bang ya. Gitu ya? Oh iya, silakan. Kadang salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jonet juga Kristen Muslim ya. Jadi teman-teman yang permintaan yang boleh Kristen dulu diturunkan ya. aja, Bu. Oh iya bang, host. Akun baru ini jadi bukan moderator aku. Bukan salah pijit, salah pencet. Andreas, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Andreas. Oh. Andreas rupa-rupanya nggak mudeng. Andreas. Aduh, nggak denger dia. Tidur kali ya Bang Andreas. Ini kayaknya dia Kristen nih. Tapi dia tidur. Ya disuruh diam, gimana gue suruh diam, nggak ngomong. Bang Zuma, love you from Malaysia. Oh, kasih Malaysia. TikTokers, selamat malam, assalamualaikum, Kristen Muslim, TikTokers, Kristen Muslim, bang, halo, Bang Jibril naik, akhi. Dibawa aja katanya. Untuk ibunya Yesus nggak keguguran. Ya kalau keguguran, Oten nggak punya Tuhan ya. Bang Zuma siapa? Tenar banget. Ya iyalah. Baru tahu kalau kamu ya Raden Alwi. Si Marmata, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya bang, apa yang disampaikan silakan.
Halo? Si Marmata tujuannya naik apa, Bang? Banyak dia merah sinyalnya ya. Handi, untung bukan Handi Slebes. Handi Jide, selamat malam, Assalamualaikum. Kristen Muslim? Saya Kristen. Oh, boleh. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Boleh dialog dengan guru kami, silakan. Aku dialog sama Handi Cilebes aja deh, boleh deh. Oh, Bang Handi, mau kata sama-sama namanya ya? Ya, kenapa bang? Dia mau diskusi sama kita. Aku dulu kan apologet juga, Bang Handi. Wih, mantap apologet, mantap. Mantap. Enak nih Bang Andi. Saya bukan apologet bang. Saya juga baru. Bukan. Saya baru belajar juga bang. Kalau saya itu Kristennya bukan Tritunggal tapi monoteisme kayak Pendeta Erastus. Oh, kayak Unitarian dong? Iya, Bukan? kayak Unitarian. Artinya Arianisme. ya, maksudnya artinya Bapak Yesus itu utusan Tuhan diciptakan oleh Tuhan gitu ya? Iya, hampir seperti itu. Ya kalau hal kayak begini sih tentang konsep ketuhanan, Tuhan Anda udah benar. Yesus Masia adalah utusan Tuhan. Ya tinggal selangkah lagi mempelajari Islam, Bang. Enggak kan aku kan mempelajari ini ya, Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 14. Apa itu, Bang? Jadi di situ aku kan mempelajari dari Yohanes pasal 1. Di situ aku tuh membaca di Keluaran 23 ayat 13. Kenapa itu, Bang? Di situ ada yang menarik, coba dibuka dulu deh. Paham saya, Bang. Keluaran 23:13 itu dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Tuhan lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu, kan gitu ya? Itu ya? Iya, betul. Hafal saya, Bang, dikit-dikit, Bang. Coba baru belajar juga sih. Jadi kalau misalnya kalau Maria Bunda Maria ya, dia kan masih terikat hukum Taurat. Kan dikatakan di Keluaran 23 itu nggak boleh menyebut nama Allah lain. Ya kalau begitu saya serahin ke Bang Juma deh. Saya kan juga belum enggak ya apa namanya, belum belajar saya, Bang. Bang Juma aja dia nanggapi, Bang Juma. Ini anak bagus nih, sopan. Silakan Bang Saya Juma. dulu apologet juga ini. Bang Juma apologet dia, Bang Juma. Sopan santun. Gimana Bang? Mungkin Bang Juma teleponan kali. Jadi menurut Yudaisme, menurut memang Yudaisme itu nggak boleh memanggil nama Tuhan sembarangan. Ya jadi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya Allahnya ada tiga pribadi tapi satu, dari Kejadian pasal 1 ayat 16, Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi Bunda Maria itu tidak taat hukum Taurat gitu kan, betul nggak? Ya kan ajaran Trinitas kan muncul belakangan, Bang. Di zaman Yesus Masia mengajarkan belum nongol ini ajaran kan, betul? Ya jadi intinya tuh ajaran Tritunggal itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu melanggar hukum Taurat gitu. Ya siapapun orang yang tidak percaya ajaran Trinitas, ya melanggar. Termasuk Anda toh, termasuk kami semua ini dianggap tidak patuh. Kan berbeda, kan gitu. Jangan hanya Bunda Maria saja. Kan, misalnya nih di Keluaran 3 ayat 15.
Hmm. Di situ kan dikatakan, Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah namaku selama-lamanya. Dan namaku turun-temurun. Betul nggak? Ya. Nah, kalau misalnya menyebut nama Allah lain di Keluaran 23, itu namanya melanggar hukum Taurat. Misalnya, kita menyebut nama Yesus saja, itu melanggar hukum Taurat itu. Ya soalnya memang di sana kan belum disebut. Di Keluaran 3 itu Ya, cuman kan sebenarnya Tritunggal kan melakukannya itu. gini Bang, di Tritunggal kan- Keluaran 3:15 kan itu mempertegas siapa sebenarnya sembahan para nabi. Ya, sembahan Nabi Musa, Ya. Nah, sembahan Abraham, sembahan Ishak, Yakob, begitu. Di situ mengatakan itulah namaku. Jadi di sana itu Tuhan itu bukan nama. Karena mereka ini tidak boleh menyebut nama sembahan sembarangan. Yudaisme Itu kan kan seperti itu. ya Adonai, paling tinggi, paling bagusnya disebutnya Adonai. Nah, kalau misalnya nih, kalau aku Tritunggal, itu kan, kan di Tritunggal itu ada nama Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Abang sendiri, Ya, betul ya. abang sendiri kan Kristen. Kenapa nggak percaya Tritunggal? Karena aku udah membaca seluruh Alkitab, emang nggak ada. Tritunggal itu nggak ada. Sejak kapan abang Dari- sejak kapan abang mundur dari Tritunggal? Mundur dari Tritunggal. Aku mah apa ya? Aku seorang jemaah sih belajar sendiri. Jadi udah 9 tahun nggak tahu itu Tritunggal. Ya tetap belajar aja sih bang. Tapi dalam hal misalnya penyaliban, ada yang salib menebus dosa, Anda masih percaya di situ? Kalau itu sih udah pasti ya, udah pasti itu. Nah, di sini sebenarnya titik sentralnya ya bang ya. Ya cuma perbedaannya itu kan cuman manusia atau Tuhan, itu kan itunya beda aja di situ. Beda aja. Tapi kalau sekiranya sih abang lebih baik sekalian meninggalkanlah hal-hal yang tidak, artinya hal-hal yang merusak akal, kan yang tidak masuk akal juga. Tahu kalau ada seorang anaknya Maria, Yesua Masia yang tidak berdosa, Anda anggap mati di tiang salib. Itu sih. Kalau akal berfungsi kan nggak mungkin percaya. Itu loh Bang Hendy. Kan perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Di Keluaran 23 nomor 7 kalau nggak salah ya. Kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Yesua masih anaknya Bunda Maria ini nggak punya salah. Nah, sebagaimana janji Tuhan di Ibrani 5 nomor 7, dia orang soleh, ya doanya didengarkan. Semalaman di Bukit Getsemani menyerahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi sinkron bahwa ya utusan Tuhan Yesua Mesias yang Anda imani juga ini adalah diselamatkan dari Tuhan, dari Bapa di surga. Tapi memang ada yang disalib sih, memang ada. Gitu loh, yang terkutuk di tiang salib menurut Galatia 3:13. Paulus mengamini itu bahwa memang ada yang tersalib. Menurut Anda siapa kira-kira? Anaknya Maria kah? Atau penggantinya anaknya Maria? Menurut Anda Bang Hendy, silakan. Maksudnya anak pengganti Maria siapa? Yang terkutuk itu Bang. Yang terkutuk. Galatia 3:13 coba sampean baca. Galatia 3. Bang coba gantiin saya dong, saya lagi perlu ini. Dinda. Iya, Paman. Ya, gantiin saya dong. Iya, Lagi gimana, perlu. gimana? Ya, silakan. Ini beliau ini nggak percaya lagi Trinitas. Lanjut. Iya. Jadi kalau nggak kenal Trinitas, jadi apa dong jadinya?
Ya aku ini aja, aku Arianisme. Oh, Kayak gitulah Arianisme aja. iya, satu Tuhan ya. Sama kayak Islam ya. Tapi Tuhannya siapa, Bang? Tuhannya Adonai, Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim mengutus kemudian sosok Nabi setelah Nabi Yesus bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyeru kepada ahli kitab agar kemudian ahli kitab itu mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, kalau ahli kitab dalam hal ini Yahudi diajak mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang menghalangi abang ini untuk tidak ikut kepada Nabi Muhammad? Silakan, Bang. Kemungkinan besar sih Keluaran 23 ayat 13. Gak bisa. Kenapa? Udah pasti itu sih. Ya Soalnya kan udah terikat hukum Taurat. Orang Yahudi nggak bisa. Hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel saja. Iya. Saudara Bani Israel. Kalau dari Alkitab itu kalau udah dibaptis itu kita jadi keturunan Abraham juga sama. Oh, enggak bisa. Yang dikatakan Bani Yakub itu adalah keturunan dari Ishak. Yang dikatakan Bani Israel adalah keturunan Bani Yakub, dari Yakub. Sementara Anda bukan. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal yang dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan. Dulu zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa. Sekarang ketika zamannya Nabi Muhammad, maka diperintahkan semuanya untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Nah, coba kita pembandingkan kemudian pengakuan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh umat manusia, dan Nabi Musa ataupun Yesus. Kalau Nabi Muhammad diseru, ya ayuhan nas, kul, katakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabi Muhammad. Wahai manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Mana ucapan Musa bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia? Juga tak ada. Mana ucapan Al-Quranul Karim yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad kalau beliau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jelas itu. Nah, bagaimana sekiranya nanti kemudian Anda disebut sebagai serigala yang nyamar domba, Bang? Karena bukan Bani Yakub. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba. Gitu. Sementara saudara Henry bukan domba. Apalagi Neymar. Mana ada Neymar domba? Dia ini cicak.
Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu Allah sendiri yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada beliau Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Yang menyampaikan ke seluruh dunia itu Allah sendiri yang mengatakan kepada umat bahwa ini nabi yang akan mengajarkan ini semua yang diajarkan oleh saya dan turun ke dia dan akan ke kamu semua. Itu Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan pada umat-umat waktu itu? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia. Jadi dia berbicara. Yesus juga mengatakan itu, Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada manusia. Yohanes 5 ayat 37. Ketika Tuhan berbicara kepada Muhammad, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Yesus posisinya waktu itu dia di mana? Waktu dikasih tahu dia itu dia di mana? Yesus tidak pernah bicara langsung dengan Tuhan. Yesus hanya berbicara melalui malaikat. Mana dalilnya? Pengakuan Yesus sendiri. Tempat tulis di mana? Yohanes 1 nomor 51. Jadi yang datang kepada Yesus malaikat, bukan Tuhan. Malaikat yang datang kepada Yesus. Yang datang kepada Nabi Musa malaikat, bukan Tuhan. Melek Elohim, malaikat Elohim yang datang. Begitu juga kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri ya. Di mana datang kepada Nabi tidak Muhammad ada, tidak di mana? Tidak ada pernah Tuhan datang sendiri langsung. Ada enggak Yesus pernah Tuhan langsung datang ke dia? Tadi kau mengatakan itu Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad di mana? Tempatnya di mana? Oh, Anda enggak paham. Jadi Allah menyampaikan kepada Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi enggak liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Kenapa diturunkan? Allah menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Roh Kudus. Yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit adalah Roh Kudus. Berarti syarat menerima wahyu menurut Yesus harus melalui Roh Kudus. Di mana tertulis harus melalui Roh Kudus? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus ketika datang, Yohanes 16 nomor 13, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Sang Roh Kudus adalah apa yang diterima dari Tuhan untuk ia sampaikan kepada sang nabi. Yohanes 16:14, Roh Kudus datang mengajarkan sang nabi untuk memuliakan Yesus. Jadi menurut Yesus tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang mendengar suara Tuhan, melainkan melalui perantaraan. Sama seperti Al-Quran juga menerangkan bahwasanya tidak ada manusia yang pernah mendengar atau melihat Tuhan langsung. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tidak bisa kemudian terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kudus. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan kemudian bahwasanya Tuhan itu tidak berbicara langsung kepada para nabi, melainkan melalui perantaraan. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui 3. 1. Wahyu. 2. Belakang tabir. 3. Mengutus malaikat atau Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya,
Kalau Anda menolak pewahyuan Al-Quran melalui Roh Kudus, tolong tunjukkan di mana Yesus berbicara langsung dengan Bapa. Silakan. Neymar, giliran Anda lagi. Giliran Anda Neymar Silakan. bicara. Silakan. Silakan saudara. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus bicara langsung kepada Bapa. Oh, kalau mau tunjukkan dalilnya ya senang aja. Silakan. Kita tunggu, Bang. Kalau mau cari dalilnya Yesus berbicara kepada Bapa ya nggak ada, karena Bapa itu adalah Yesus itu. Hah? Bapak Santai, Yesus itu bro. sendiri. Oke. Bagus ini. Kalau saya jelaskan secara Dengar. secara Apakah Tritunggal, kamu masuk nggak akan mau. dengar. Apakah masuk percuma. akal Bapak menjadi bayi? Jawab. Nah, ini Jawab. Bapak jadi Ya. bayi, oke. Silakan. Pertanyaan ini kalau saya jelaskan sebagai kepercayaan orang Kristen Tritunggal, kamu nggak akan Bapak terima jadi ya. bayi. Islam Bapak nggak jadi bayi. terima. Jangan Nggak bawa dengar, bro. Tritunggal. Bapak jadi bayi boleh nggak? Tadi katanya Yesus itu sendiri jadi bayi. Ayo jelaskan ke saya. Bagaimana pencipta alam semesta ini jadi bayi? Ayo. Saya bisa jelaskan tapi percuma. Itu kan pemahaman hanya untuk orang Kristen dan kamu tidak mau mengambil pemahaman seperti itu. Bagaimana ceritanya ini, Cak Ayu? Anda menertawakan Allah pencipta langit dan bumi, mewahyukan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Anda tertawakan. Sekarang saya tanya, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Yesus langsung? Anda mengatakan, oh enggak, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kutanya samamu, bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Apa jawaban Anda? Kalau saya mau jelaskan soal itu senang, tapi percuma. Silakan. Itu tidak akan diterima oleh saudara-saudara Islam. Jadi nggak perlu lah gitu. Enggak, bukan enggak perlu. Kamu saya terangkan bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu juga kau enggak terima, tapi saya terangkan. Tetap aja aku terangkan. Sekarang saya tidak terima. Tuhan jadi bayi. Harus kau terangkan. Ayo, saya mau dengar. Silakan. Kau belum terangkan kepada saya bagaimana dia menerima wahyu. Kau belum terangkan kepada saya cuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman Belum. Al-Quran, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Tidaklah mungkin kemudian tidak pantas manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui 3, wahyu, belakang tabir, dan juga melalui malaikat. Yesus melalui malaikat. Yohanes 1 nomor 51. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, untuk apa malaikat datang memberikan kekuatan kepada dirinya? Ayo. Yesus adalah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus ketakutan. Yesus kelaparan. Yesus kehausan. Dia kalau tidak dicebok bau. Bagaimana Anda mau mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri? Coba kau terangkan ke saya. Yesus menyusu. Nah, coba terangkan ke saya bagaimana pencipta alam semesta yang sudah memporak-porandakan kaumnya Nabi Lot, menghancurkan kemudian Sodom Gomora dan juga menghancurkan Fir'aun, lalu kemudian Anda mengatakan dia jadi bayi. Mama, nenen. Coba Anda terangkan ke saya. Kau dengar dulu, dia jadi Ya, bayi itu silakan. karena firman yang menjadi manusia. Oh, bukan Tuhan. Oke. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Kau bilang firman yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Enggak. Tuhan yang menjadi manusia atau apa ini? Jangan ambigu. Tuhan yang jadi manusia atau lonceng gereja yang jadi manusia. Jangan ambigu. Tuhan jadi bayi. Mama. Cerita Firmannya menjadi manusia hingga dia bisa jadi bayi dari awal. Saya tanya ulang, Tuhan jadi bayi? Tuhan jadi bayi? Dia jadi bayi karena firmannya menjadi manusia. Tuhan jadi awalnya bayi? jadi bayi dulu cuma. Tuhan jadi bayi?
Halo, Suma. Aduh, Iya. ini semua nggak kompak. Aduh. Boleh saya Ternyata bicara? Kau jangan macam orang gila. Kau dengar? berakal. Tuhanku jadi bayi. Berakal. Suma, halo. Ya. Yang tidak Ya, ayo, terangkan ke saya bagaimana pencipta langit dan bumi jadi bayi. Iya, Tuhan jadi bayi di dalam pemahaman orang Kristen adalah Tuhan itu berinkarnasi. Ya. Tuhan itu sudah ada dari awal sampai akhir. Iya, saya tanya, Bang, Tetapi dia berinkarnasi. Setelah artinya, dia berinkarnasi jadi bayi, berarti Tuhan saat itu bayi, kan? Iya, betul. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Loh, Tuhan jadi Tuhan memiliki dua natur, Suma. Iya. Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi bayi atau Tuhan belah diri? Tuhan jadi bayi atau Tuhan membelah diri menjadi dua? Tidak cukup, susah bicara dengan orang. Anda otaknya yang tidak bisa menjelaskan, cuman akal-akalan. Tuhan Anda jadi bayi, Tuhan Anda jadi bayi atau Tuhan Anda membagi diri? Tuhan berinkarnasi. Tuhan berinkarnasi, kan? Tuhan berinkarnasi menjadi bayi. Pertanyaan saya, siapa yang menjaga alam semesta ketika Tuhan Anda menjadi bayi? Ya Tuhan, dia manusia, 100% manusia dan 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya 100%? Tunggu. Pada saat Tuhan Anda 100% manusia, apakah ada Allah? Bagaimana ceritanya? Mengerti enggak Anda itu 100%? Apa itu 100%? Seutuhnya kan? Seutuhnya manusia kan? Atau hanya separuh manusia? Dan dia seutuhnya Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan seutuhnya manusia? Natur Tuhannya tidak hilang. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia sepenuhnya manusia? Sementara dia juga manusia, Tuhan. Dia lahir sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Katanya inkarnasi tadi. Tadi inkarnasi. Tidak mati. Katanya inkarnasi. Dia berinkarnasi untuk apa arti inkarnasi? Manusia. Apa arti inkarnasi? Inkarnasi adalah strategi penyelamatan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Inkarnasi strategi penyelamatan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan pembodohan kayak begitu? Inkarnasi adalah strategi penyelamatan. Dari mana Anda mendapatkan itu? Dari mana? Coba. Masuk ke KBBI dulu coba. Apa itu reinkarnasi? Loh, reinkarnasi kan itu strategi Tuhan. Bukan, reinkarnasi adalah apa otakmu? Kamu tuh nggak cukup. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa manusia akan mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Itu reinkarnasi. Tak ajarin. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda reinkarnasi, reinkarnasi itu adalah manusia yang mati dan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Misalnya, manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi kodok. Manusia mati, dalam kehidupan berikutnya dia jadi sapi. Itu inkarnasi. Yang dikatakan inkarnasi atau reinkarnasi itu adalah manusia yang mati apa? Kabur nih. Kayak mama. Lanjut teman-teman. Silakan. Aku makan dulu Indomie ya. Oke, kita sapa. Ya sudah kabur termencret-mencret ya. Freddy, Christian. Ya, Selamat malam Freddy. Selamat malam. Kristen kan? Mau diskusi? Mau menanggapi tadi? Enggak. Gimana itu Bang ketika Tuhanmu berinkarnasi? Apakah dia seperti berinkarnasi apa dia menjelma-menjelma kayak siluman? Silakan Bang. Bang. Masuk akal Mbak ya. Ya kalau kita berakal ya masa Tuhan menjelma-menjelma reinkarnasi. Reinkarnasi itu berarti
kembali dengan tubuh yang lain, berarti nggak ada lagi yang tadinya yang Tuhan. Saya jadi kepikiran sama ayat Markus itu. Bapak Kristen, Freddy. Ayat Markus 3:21, Bunda. Pak Freddy Kristen. Itu makanya saya ragu itu ayatnya. Mau ragu bang. Berapa? Markus 3:21. 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ya tidak waras lagi. Mama Nah itu ya dia. kan? Ya, terus berarti kau ingin bersyahadat setelah kau ragu bang? Ya nggak mau dibilang nggak berakal lah, Bunda. Oh, alhamdulillah. Ya, tidak waras kan? Berarti hilang ingatan. Berarti bagaimana bang? Bang, bersyahadat setelah menyadari bahwa ya kalian ini ibarat orang-orang tidak waras. Sekarang sudah menyadari bahwa Anda kurang waras. Mau bersyahadat malam ini, Bang Freddy. Bang Freddy gedein dikit suaranya bang, kekecilan. Di mana dia? Mama kabur. Pito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua denger itu inkarnasi adalah strategi penyelamatan Tuhan. Kok bisa begitu ya? Kayak misinya ini. Kayak misinya Densus 88. Strategi penyelamatan Tuhan. Ayo, wae. Ingat ini ya, pasukan Kopassus ya. Iya, kalau masih ada di bawah, ternyata beliau pendeta, naikkan aja kembali. Nah, gimana Lemar? Gimana pencipta alam semesta ini jadi bayi itu gimana ceritanya? Coba. Daripada kau nggak ada, bilang ada tapi nggak ada dilihat. Iya. La ilaha illallah. Tunjukkan Tuhanmu di mana? Tunjukkan mana Tuhan ini. Sekarang begini, Nemar. Begini, Nemar. Kau Tuhan bilang itu Allahku kalau jadi bayi. Nemar, Ya, lihat dulu Allahmu mana, saudara. coba? Lihat. Tuhan itu kalau tidak dilihat, apakah Tuhan itu tidak ada? Ya kalau memang tidak dilihat tidak ada lah. Kau bilang Allahmu ada ya tunjukkan. Oke, sekarang kau bisa tunjukkan otakmu ke saya. Di dalam bisa kau tunjukkan, bisa kau tunjukkan akalmu ke saya? Bisa kau tunjukkan akalmu ke saya? Kau mengatakan kalau tidak bisa dilihat itu tidak ada. Bisa kau lihat akalmu? Tidak bisa. Oh, pantasan kau tidak berakal. Ya kalau Allahmu ada tunjukkan di mana. Nah, kalau ada otakmu, akalmu tunjukkan di mana akalmu. Ya akalku ada karena aku ada. Kau bilang ya, Allah itu ada. Tuhanku ya, ada karena alam semesta ini ada. Sama dong. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan kan? Ya tunjukkan Allahmu. Kok bisa ditunjukkan? Sekarang kau tunjukkan akalmu mana? Akalmu. Batuk. Oke. Batuk tidak enak. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, ya dia tidak ada. Pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, belum ada manusia, tidak ada yang melihatnya. Apakah dia tidak ada? Karena tidak ada yang melihatnya. Ayo. Kalau bagi kami orang Kristen, kalau Allah itu sendiri memang tidak bisa dilihat walaupun dia ada. Ya. Tapi kami bisa lihat karena berarti sudah benar. Tuhan karena itu tidak bisa dilihat sebagai manusia. Nah, ini yang masalah, Nemar. Ini yang masalah. Sekarang kau tunjukkan yang Maha Kuasa itu menjadi bayi. Coba. Kalau Tuhan kami ada, tapi kami nggak bisa melihat.
Tapi Tuhan itu ada, karena Tuhan itu maha besar. Nah sekarang kau mengatakan Tuhan itu ada untuk membuktikan dia jadi bayi. Tolong tunjukkan, bagaimana akalmu mengolah Tuhan yang maha kuasa seketika menjadi bayi yang tak berdaya sama sekali. Coba silakan. Tuhan jadi bayi karena dia kodratnya, dia firmannya sebagai manusia dan harus jadi bayi, firmannya maka dia- bukan yang menjadi Tuhan ini, yang menjadi manusia bayi ini Tuhanmu. Jangan kau bawa-bawa lagi firman jadi manusia. Oke, jadi saya tanya kau, yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau firmannya? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi, Zuma. Tuhan yang cipta, bukan pakai firmannya. Otakmu simpan. Lucu kau itu. Yang Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan yang pakai firman gitu. menciptakan alam semesta ini, Neymar, namanya Tuhan. Dia menciptakan pakai apa? dengan Firman atau berfirman. pakai apa? Jadilah terang, jadilah sugigi, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah Mars, Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah, jadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan Tuhan. Jadi Yesus, jadi dia. Jadi Gimpe. Jadilah kau Neymar, jadilah Neymar. Itu semua dari firman. Tapi bukan firman yang kemudian menjadi manusia. Tetapi yang menjadi manusia adalah bahan yang sudah disiapkan kemudian sebagaimana kodratnya ciptaan masing-masing. Paham sampai sini? Jadi bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Yang menjadi Yesus itu daging. Lalu ditiupkan roh ke dalam dirinya. Hiduplah dia, jadilah bayi. Iya, mamam, nenen, mamam. Kau belajar di mana Tuhan jadi manusia? Coba, kau belajar dari mana itu? Dari Bible. Di mana dalilnya? Tuhan jadi manusia. Itu Bible, itulah semuanya dari awal sampai akhir. Di mana tertulis Tuhan jadi manusia? Bukalah Alkitab itu semuanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda mengatakan di Bible. Nah, sekarang tolong tunjukkan di Bible di mana tertulis Tuhan jadi manusia. Tolong. Enggak, semua di Bible. Di mana tertulis? Wah, semua di Bible. Ini bukan gereja, Bung. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Bukan di gereja ini. Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di dalam Bible. Semuanya di Alkitab. Mulai dari sampai akhir. Inilah kalian korban gereja. Korban gereja. Tidak belajar. Semua Bible kami Alkitab. Bible kami Alkitab. Dengar dulu cuma. Silakan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena dia juga bisa mengampuni dosa manusia. Berarti Tuhan jadi bayi kan? Tolong kau tunjukkan caranya bagaimana jadi bayi Anda atau berpikir. tidak, dia itu adalah ada di Bible. Bagaimana pencipta langit dan bumi jadi Jangan bayi. di-mute dulu lah moderator, dengerin dulu. Nah, coba kau terangkan, dengarkan pertanyaan saya. Bagaimana alam semesta ini kehilangan Tuhan karena Tuhannya jadi bayi? Silakan. Tidak selamanya dia jadi bayi, jadi di atas itu kok alam semesta itu kosong. Pada saat Allah itu dia serba jadi bisa. bayi, siapa yang menjaga alam semesta ini? Silakan. Kalau kamu bertanggapan seperti itu, berarti kamu samakan Allah itu nggak bisa buat apa-apa gitu. Tidak selamanya dia di sini, berarti alam semesta kosong. Bayi, Ayu. Dia itu serba bisa, Dia itu serba bisa. Gimana? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Bagaimana coba? Bagaimana seorang bayi serba bisa? Kau bilang Tuhan kami itu jadi bayi, ya. Lah, kamu yang bilang, kok jadi saya yang bilang? Yesus kan, itu adalah Bapa itu sendiri. Kau yang bilang. Ya memang. Karena dia bisa menghapus dosa manusia yang berdosa waktu itu. Berarti sang Tuhan jadi bayi. Bagaimana bayi ini bisa maha kuasa? Coba. Bagaimana kau terangkan saja Yesus maha kuasa ketika dia bayi itu gimana ceritanya? Yuk. Berak saja diceboin dia. Kau dengar dulu, jangan kau bayi-bayi terus. Kau dengar dulu. Loh,
Tuhanmu dia- pernah kalau jadi dia- bayi. Oh, jangan bayi-bayi terus. Jangan Kalau jadi dia bayi. itu bukan Tuhan, Kami malu. Kalau kenapa begitu di saat orang itu harusnya bertobat- Yesus Tuhan kau itu keluar dari rahimnya ibunya langsung berjenggot. Ternyata kumpulan kamu pengecut, sikit-sikit miut. Karena kamu tidak menjawab. Bagaimana Anda menerangkan Tuhan menjadi bayi? Ketika Tuhan menjadi bayi, Tuhan bayi ini bisa apa? Jawab. Jawab. Si bayi Kalau ini mau- bisa apa? Kalau mau jawab si bayi ini bisa apa, itu kan kita kena mulai dari awal lah. Nah, silakan. Dari awal. Ya percuma, kamu nggak akan terima tentang alasan orang Kristen itu. Karena tidak masuk akal. Kan pertanyaannya jelas. Semuanya Tidak masuk telah akal di mana? kuserahkan pertanyaanku dan kubiarkan kau menjawabnya. Bagaimana Tidak masuk seekor akal di bayi mana? bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Oke. Kalau dia hanya seorang nabi, kenapa dia bisa menghapus dosa orang-orang bertobat Nabi, kepadanya? Hanya Allah bagaimana sendiri yang bisa seorang menghapus bayi- dosa orang yang mau bertobat. Itu kamu dikasih kesempatan bicara, lari dari pertanyaan. Bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini? Jawab. Kalau mau jawab pertanyaan kamu seperti itu kena dari awal dan kamu tidak akan terima Pada itu. saat Tuhanmu jadi bayi itu yang kutanya. Jangan pada saat dia menciptakan, pada saat dia jadi bayi. Coba kau terangkan bagaimana seorang bayi bisa mengatur alam semesta ini. Silakan. Jadi menurut kamu ketika dia jadi bayi berarti alam semesta kosong begitu? Kan sudah jadi bayi. Oh, bagi kami bukan beranggapan seperti itu cuma. Lalu bagaimana? Bagaimana? Bagi kalian itu bagaimana? Menjadi bayi itu maksudnya apa? Hah? Apa maksudnya? Dia itu kan serba bisa. Kau Dia tahu serba tak? bisa. Allah itu serba Bagaimana bisa. seorang bayi Yang serba kau bisa? punya tanggapan ini kalau Allah itu sudah menjadi bayi, alam semestanya jadi kosong, itu pikiran Kan sudah jadi bayi. Jangan kau samakan dia Tuhanmu jadi bayi kan? Tuhanmu jadi bayi. Tuhanmu emang Allah ada itu berapa? maha dahsyat. Ketika dia jadi bayi, kau Tuhanmu mau alam itu semesta ada ini berapa kosong. rupanya? Tuhanmu ada berapa? Aduh. Tuhanmu Nggak ada masuk berapa? sama kamu. Tuhanmu ada berapa? Ya satu. Satu. Jadi bayi. Nah, dia sudah jadi bayi. Masih ada Tuhan yang lain. Kekuasaannya itu tidak selamanya Saya tidak jadi tanya bayi. kekuasaan. Yang saya tanya Ini masih ada umat Tuhan lain batu selain ini si bayi. begini nih. Masih ada Tuhanmu yang lain selain si bayi? Nah itu kan dia itu sendiri. Nah, itulah makanya kutanya. Si bayi ini gimana ceritanya dia mengatur alam semesta? Kekuasaannya kalau dia itu jadi bayi, bukannya alam semesta ini tidak diatur cuma. Bagaimana seorang bayi mengaturnya? Jadi kau beranggapan kalau Allah itu jadi bayi dia nggak bisa mengatur begitu? Coba kau lihat itu bayi, bisa ndak dia cebok sendiri? Atau jangan-jangan kau masih ada cadangan Tuhan yang lain? Satu jadi bayi, yang dua cadangan. Tuhanmu satu. Sekarang dia jadi bayi. Masih ada Tuhan lain? Masih ada Tuhan lain? Neymar, jawab. Mau dipanggil pun ambulan? Lambaikan tanganmu Neymar kalau nggak sanggup. Bentar dulu. Silakan minum dulu Bang Enar atau tarik nafas dulu. Digosok dulu kepalanya di tangga. Ayo kawan. Minum Ayo rokok kawan. dulu. Ayo Minum kawan. rokok dulu, minum. Ayo, semangat. Bagaimana ini? Tuhan satu-satunya Tuhan itu jadi bayi. Ketika dia bayi ini bisa apa? Cebok aja dicebokin. Kalau butuh Gimana? potret, Tapi ada Tuhan- di keranjang kuning ya Bang Enar. Gimana nih? Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Bagaimana ini Tuhan lahir? Apa yang bisa dilakukan ini si bayi?
Tuhan bayi imut ini mau ngapain dia? Jari-jarinya begitu lemah. Untuk garuk pantatnya saja susah. Dia cuman bisa nangis. Pada saat dia pipis nggak bisa membersihkan dirinya sendiri, nangis dia. Pada saat dia nangis, ibu terbangun, menandakan ada yang tidak beres pada tubuh si bayi. Entah itu atau dia pipis di celana, atau dia digigit semut, atau dia digigit nyamuk, atau diusilin sama nyamuk. Mana ini kuasa si bayi ini? Mana? Mana? Masih mending di Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan bayi dia bisa berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Masih mending seorang nabi pada masa bayi bisa berbicara. Ini Tuhanmu, bicara tak bisa, apalagi mengatur alam semesta. Cebok sendiri aja kagak bisa. Gimana? Ayo saudara-saudara Kristen, buktikan kebenaranmu. Silakan. Ayo, siapa tahu Indonesia akan murtad berjamaah kalau Anda bisa membuktikan Tuhan bayi ini bisa cebok sendiri. Ayo. Tapi kalau Anda tak mampu membuktikan itu, maka Indonesia akan bersyahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo buktikan si bayi. Bisa nggak si bayi nyisir rambutnya sendiri? Dibantu oleh berkat. Bantu temanmu berkat. Bisa nggak si bayi ini kemudian bersiul? Kan lucu kan? Mamanya lagi duduk-duduk, lagi parut kelapa, menunggu suaminya pulang. Tiba-tiba ada siulan dari ayunan. Siapa yang bersiul? Bayinya rupanya. Oh, anakku bisa bersiul. Bisa nggak? Menyanyikan lagu dangdut. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Lalu ini Tuhan. Ini yang Tuhan ini, yang dalam ayunan ini Tuhan. Hah? Tuhan ini. Di mana otakmu? Di mana logika sehatmu? Ulaika syarrul bariyah. Itulah kalian disebut sebagai apa? Seburuk-buruknya makhluk karena Tuhan kau anggap menjadi bayi. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata tentang pencipta langit dan bumi sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang berkata Tuhan menjadi bayi. Izin Bang Juma, mungkin ada temannya ini dari tadi typing membantu. Jangan dibilang orang yang berkata Tuhan itu jadi bayi itu kafir. Cuma kafir lah, masa Tuhan jadi bayi? Gimana ceritanya? Sedangkan ketika Tuhan menjadi bayi, Anda membisu. Gak bisa Anda mau berdaya, mau ngomong apa? Tuhan saya satu, yang satu itu sudah jadi bayi. Ketika dia bayi, dia bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Bingung jadinya, blank. Debat diskusi, jangan ngomong kafir. Tuhanku jadi bayi, gimana ceritanya ini Boleh ngomong paman? kafir, debat diskusi, jangan bilang. Mulutmu itu ngerocos saja kan nggak tahu. Udah. Sekarang giliran saudara, berkat karunia. Orang kafir punya loh. Silakan. Berkat, silakan berkat. Bagaimana Tuhanmu yang bayi ini bisa menjaga alam semesta? Kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah kita pertuhankan, maupun bayi, maupun cebong, kalau dia sudah menjadi Tuhan, apapun kehendaknya. Lebih parah lagi kok Tuhan jadi cebong. Kenapa Tuhan jadi cebong? Bang ini matanya nih Bang Juma. Bang Juma, jangan kau bilang kenapa Tuhan jadi cebong, Bang? Halo Bang, jangan kau alihkan mau cebong mau apa, yang penting Anda yang tadi mengatakan mau cebong mau apa lu, kok jadi saya yang salah? Kalau memang kami percayai cebong itu kami pertuhankan, apapun dia kehendaknya pasti akan terjadi Bang. Mau dia bayi, mau apa, yang penting kami percaya. Bagaimana Anda bisa menerangkan kalau Tuhan Anda menjadi bayi? Apa yang bisa dia lakukan si bayi ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan pengawas alam semesta? Apa yang bisa dilakukan ketika dia bayi? Sudah saya bilang Bang,
Juma ya. Nah, kalau memang itu kepercayaan kami, Tuhan mau jadi baik. Yang penting di hati kami, Tritunggal itu adalah Tuhan kami. Dia sudah. Apa ini Bang? Tuhan apa maksudnya? Maksudnya Tritunggal kok jadinya kayak Tritunggal? Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Anda jadi bayi, ada Tuhan yang lain gitu maksudnya? Oh bukan. Lalu? Ada Tuhan lain. Berarti cuma satu, yang bayi ini aja? Yang jelas Tuhan kami itu Tritunggal. Iya maksudnya ketika di mana? Apa memang abang udah? Iya. Apa memang abang udah lahir makanya abang bilang dia berak di celana? Jadi bayi ini berak di mana? Ya. Abang bisa mengungkapkan kalau memang kelahiran abang sama dengan Tuhan kami. Jadi jangan abang. Oh jadi karena saya tidak lahir bersama si bayi, jadi bayinya ini bukan berak di celana gitu? Dia jalan ke toilet. Dari mana abang tahu dia berak di celana? Berarti dia jalan ke toilet. Berarti dia jalan ke toilet. Makanya bisa memprotes dia. Berarti si bayi ini dia jalan ke toilet. Apapun kehendak dia, mau dia berak di toilet itu kehendak dia. Apapun kehendak dia pasti terjadi. Itulah Tuhan yang kami percaya, Bang. Tapi kalau abang tidak percaya, yang jadi pertanyaan ini, bayi ini mampu tidak kemudian mengatur alam semesta? Mampu. Bang Juma, Muhammad saja mati tidak bangkit. Mampu. Makanya ada bukti bayi mengatur alam semesta? Muhammad saja mati tidak bangkit. Ada bukti? Izin bang ya, yang Muhammad itu nggak usah diistilahnya, abang itu kepercayaan abang kan gitu. Ya. Enggak. Ini kita berbicara mengenai bayi, Tuhan Anda itu jadi bayi. Ya. Nah, siapa mengatur alam semesta ini? Nah, Tuhan kami mau jadi bayi. Iya, bukan mau jadi bayi, mau jadi kucing, mau jadi ayam, bukan. Ketika dia menjadi bayi, keciduk jadi bayi, siapa yang mengatur alam semesta? Tuhan yang bayi itu juga. Bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta, sedangkan dia saja masih netek sama ibunya? Tuhan. Ya, cuma ya. Kan abang bilang bagaimana dia mau menetek sama ibunya, mau namanya Tuhan, apapun kehendak dia, mau dia berak di mana, mau dia netek sama ibunya, dia Tuhan kami, apapun kehendak dia terjadi. Napasmu pun dicabut, katanya cabut napasmu. Bagaimana seorang bayi mencabut napas saya? Bagaimana? Mau dia bayi, mau kecebong, kalau dia namanya Tuhan, dia berfirman. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia manusia bayi? Dari bilang manusia, Tuhan mau gimana pun dia, kalau sudah dia kehendak dia, kami bertuhan, kehendak dia terjadi, ya terjadi. Iya, maksud saya bagaimana seorang bayi bisa membunuh manusia? Bang, bagaimana seorang bayi membunuh manusia dewasa? Bagaimana caranya? Tuhan kami tidak membunuh. Bang Juma, aku mau tanya boleh? Yang saya pertanyakan, bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta? Dia Tritunggal. Berarti Tuhan Anda selain jadi bayi ada lagi yang lain? Bukan menjadi ada yang lain, dia tetap satu, Tritunggal. Dia Bapa, dia Roh, dia Allah. Tiga-tiganya bayi? Iya, dia juga Bapa, dia juga Allah. Nah, udah selesai. Berarti yang satu ini sudah jadi bayi. Siapa yang mengatur terbitnya matahari? Dia bayi itu juga. Bagaimana caranya seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Oh, kita tanya dulu sama Tuhan saya ya. Tunggu kita sama-sama. Tanya si bayi. Coba tanya bayinya, coba. Kalau tidak kepercayaan kamu itu, kamu gugat terus, kamu jadi gila nanti. Iya, bukan. Saya justru saya sedang menerapi Anda supaya waras ini. Yang kamu bilang itu yang waras itu aturannya saya yang nanya itu. Apakah kamu bagaimana waras? Ceritanya Anda bisa dikatakan waras sementara Tuhan Anda bayi, mengatur alam semesta bayi? Itu kepercayaan saya loh. Justru itu yang saya tanya Anda, karena itu kepercayaan Anda. Bagaimana seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Dengar. Bagaimana bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Namanya Tuhan, apapun kehendaknya pasti terjadi. Bagaimana dia Tuhan sementara dia bayi?
Maupun dia bayi, maupun jadi kecebong, namanya dia kehendak dia, apapun terjadi. Iya, yang saya tanya ini bayi kan bukan Tuhan karena dia bayi. Aku bilang mau dia bayi, mau apa, kalau dia kami pertuhankan jadi Tuhan, apapun kehendak dia pasti terjadi. Apa kehendak dia rupanya ketika dia bayi? Kehendak dia dibilang Tritunggal. Apa kehendak dia? Dia Apalagi kok kehendak dia Tritunggal? Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Dia bayi, dia Tritunggal. Maksudnya dia roh, dia Allah. tapi kan bayi sudah dia. Saat itu dia bayi kan? Mau jadi bayi dia, kalau dia kehendak dia terjadi, ya terjadi. Jadi apa yang dia bisa lakukan sebagai bayi? Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan segala isinya yang ada di dunia. Bagaimana dia menciptakan sementara dia bicara aja kagak bisa? Kau anggap bayinya jadi bayi manusia. Itu bayinya bayi Tuhan yang berinkarnasi Allah roh. Bayinya Tuhan. Bayinya Tuhan. Jadi Tuhan ini bayi. Jadi Tuhan jadi bayi gitu. Tuhan jadi bayi. Gimana ini teman-teman? Tuhan jadi bayi. Bang. Buka mic-nya, Bang. Udah jadi buka, Bang. Jangan jadi bayi, Bang. Jangan jadi bayi kau, Bang. Bangun. Ayo. Tuhan jadi bayi. Jawab aja, Bang. Bayi ajaib gitu loh. Oh, dia bukan ajaib. Terus apa, dia Bang? Itu bayi. Bayi apa, Bang? Bayi apa, Bang? Bayi Bang Juma boleh tanya kan? Diam dulu kau, diam dulu. Jadi bayi ini bayi apa, Bang? Bayi maha kuasa gitu? Iya, Bang. Coba Anda ceritakan apa yang dilakukan Yesus waktu dia bayi, Bang. Coba ceritakan, Bang. Bayi maha kuasa. Gimana, Bang? Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi mencari makanan sendiri, Bang? Oh, kenapa tidak? Iya. Iya. Jangan kau anggap bayi itu bayi manusia, Bang. Jadi Yesus dalam keadaan bayi dia lari ke sawah, panjat kelapa. Kalau memang tidak kalian percaya itu, parah. Jangan dibicarakan Tuhan kami. Betul ya 1 Korintus 4:10 oten on demi Kristus. Inilah kalian. Padahal kalian ini pintar, tapi kalau sudah menyangkut Yesus jadi kalian jangan Bunda. Dia pintar dia. Jadi Bang Berkat. Jadi menurut Abang Yesus waktu bayi dia sudah bisa bekerja sendiri gitu ya? Oh, itu ya bisa jadi, Bang. Karena pada saat itu ya saya belum lahir. Ya saya percaya itu ya. Jadi waktu dia bayi dia tidak merepotkan ibunya ya? Oh, belum tentu. Kira-kira kalau dia mau ke kamar mandi minta tolong sama ibunya digendong atau dia jalan sendiri, Bang? Tentu, Bang. Belum tentu digendong tak gimana. Karena kita kan belum tahu siapa yang apa. Iya. Tapi kami percaya bayi itu Tuhan. Hebat ya bayi. Hebat ya bayi. Pasti tendaknya, Bang. Hebat ya bayi Yesus ya tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kami bisa percaya. Kalau nggak hebat mana bisa kami percayai, Bang. Iya, Bang. Jadi hebat dia, Bang, tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kalau Anda tidak mempercayai jangan dibicarakan gitu loh. Tapi kenapa Yesus minta ASI ke ibu? Kenapa dikasih ASI, Bang? Orang gitu loh. Tapi kenapa dikasih ASI sama ibunya, Bang? Mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bisa menyimpulkan dia diberi ASI? Ada datanya, Bang, di Bible, Bang. Allahu Akbar. Di mana ada Bible-nya tertulis itu enggak? Kalau Yesus diberi ASI gitu ada. Apa memang ada? Lukas 11 nomor 27. Baca dulu, Bang.
Lukas 11 nomor 27 Bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu Bang. Mana orangnya? Kepuntal, kabur, kepuntal, keben. Bang, ini mau tanya tentang Bang Juma punya Al-Quran. Kenapa ada Muhammad mati tidak bangkit-bangkit? Selesaikan dulu itu bayi. Belum selesai bayi Tuhan itu. Selesaikan dulu Bang. Nabi Belum Musa bangkit nggak? Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Kenapa ya Bang? Di dalam yang bangkit dari kubur itu setan. Yang keluar dari kubur itu setan. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus katakan itu di mana? Tapi dengan nama Yesus kita semua selamat. Kenapa kenapa kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dengan nama Dia saja kita Justru kau menjual nama Yesus, kau nanti Yesus mengatakan. Tapi kenapa yang keluar yang keluar dari kubur itu Yesus adalah iblis, Bang. Iblis bisa kesembuh orang ya, Bang? Ya, biarin aja, nggak masalah. Anda kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Jawaban saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Jadi yang keluar yang Anda sembah itu, yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis ngaku Yesus. Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari alam kubur. Oke? Makanya iblis yang keluar dari kubur ini mengajarkan kalian menyembah anak bayi. Otak dimatikan, akal dimatikan, daya berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1:19. Otak kalian sudah tidak difungsikan lagi. Abang tak mengerti, abang tak belajar agama Kristen. Bagaimana saya tidak mengerti, saya pakai akal. Sedangkan Kristen tidak pakai akal dalam mempelajari, dalam mengimani agamanya. Karena dilarang dalam Bible. Bible melarang kemudian berpikir. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kenapa kalian imani Yesus yang bayi ini Tuhan? Karena kalian tidak menggunakan akal. Karena memang dilarang. Kalian hanya doktrin, dogma untuk percaya. Yakini aja, percaya saja, yakini aja. Tidak usah kupikirkan. Itu. Coba. Sebut nama Tuhan Yesus saja sakit bisa sembuh, Abang. Ya, itu karena setan. Itu karena Tuhan, Abang. Setan termungkin kesembuh orang. Itu karena setan, mau bukti. Nanti Yesus akan mengusir orang yang bermukjizat pakai namanya. Karena yang dia sembah itu adalah iblis. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengusir mereka semua. Karena kalian itu membawa nama Yesus bukan menjalankan perintah Bapa. Kalian membawa nama Yesus, tapi kalian mengikuti keinginan Mesias yang adalah Yesus palsu itu. Siapa yang mengajari kalian untuk menyembah bayi Yesus? Bapa pencipta langit dan bumi? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Tuhan Yesus mencipta kita manusia awalnya bukan berdosa, Abang, tapi Adam dan Hawa sudah masuk dalam dosa. Nah, ini siapa yang mengajarkan kamu memfitnah? Siapa yang mengajarkan kamu memfitnah Nabi Adam sebagai pembawa dosa? Ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu mewariskan dosa, ada? 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 Tidak ada.
Tetapi Yesus palsulah yang mengajarkan Paulus dalam Roma 5 nomor 12 yang mengajarkan bahwa dosa disalurkan dari satu manusia Adam ke alam bumi ini. Itu fitnahan Yesus palsu yang dia ajarkan melalui nabinya Paulus agar kamu terdoktrin dengan fitnahan terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mana coba tunjukkan kepada saya? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada enggak dalilnya? Tidak ada. Kecuali Paulus yang mendengarkan bisikan dari Yesus yang bukan manusia itu. Coba Anda baca di dalam Roma 5. Kalau enggak salah. Nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, itu siapa yang membisikkan bahasa begini? Bayi yang belum tahu apa-apa katanya sudah bawa dosa. Siapa yang ngajarkan kayak gini? Konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Dari makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu? Siapa itu? Hanya abang sendiri tidak paham tentang agama Kristen abang. Kalau abang paham, abang boleh tahu. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bang, siapa yang keluar dari kubur? Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker. Oh, jadi saya mengejek. Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau setan? Iblis. Nah, itu ada jawabannya. Yesus pun mengatakan itu, Yohanes 14 nomor 31. Bukan saya ngarang loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada enggak sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini, ada enggak penyesat ngaku Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah makhluk ini dilempar dari alam kubur, baru muncul makhluk-makhluk ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit. Dia datang mengecoh orang yang lain. Nah, bang, kita pikir sederhana saja bang. Kalau bukan Tuhan, kenapa dengan nama dia bisa orang sakit bisa disembuhkan? Banyak ada orang Islam yang sakit, stroke, apa sembahyang nama Tuhan Yesus sembuh. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu dan juga Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Yesus palsu datang melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika kamu mengobati orang dengan namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini paman? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kuledakkan bisulmu. Gedebuk, kena sepak, meledak bisul, meleleh nanah. Ini Yesus yang mana? Kalau Yesus anaknya Maria nggak mungkin. Kenapa? Justru Yesus anaknya Maria marah. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi Yesus yang mana yang dipanggil di situ? Dalam nama Yesus, kutampar pipimu biar benjol mukamu. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria? Enggak mungkin. Kalau Yesus anak Maria, kenapa dia mengusir orang-orang yang menyembuhkan orang sakit pakai namanya? Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus penyesat yang kalian pakai untuk ngobatin orang. Coba kau berpikirlah. Yesus mengatakan Yohanes 12:31. Sebab penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sebab penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana?
Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Keluar dari goa. Makanya kalian menyembah bayi. Tadi kebohongan nyata di depan kita, bayi itu maha kuasa katanya. Apa? Sedangkan jangankan bayi, pada saat dia sudah dewasa saja dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi pada saat dia jadi bayi. Cobalah saudara-saudara Kristenku. Ayo, mari gunakan akal sehat. Jangankan pada saat bayi, pada saat dia sudah dewasa aja, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah dewasa loh. Apalagi pada saat dia masih orok. Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker pun tak boleh buka. Siapa yang menghina Tuhanmu? Tuhanmu itu maha dahsyat, Tuhan kau itu. Tuhan kau itu hebat. Dia memiliki kuasa. Bisa menyembuhkan orang. Iya kan? Tuhanmu Karena itu bisa. Dia sudah di surga. Apa? Karena dia sudah di surga. Oh, Tuhanmu itu bukan yang ke surga. Yang naik ke surga itu adalah anak Maria. Tuhan kau itu nggak ke surga nantinya, dia ke neraka. Kenapa di ajaran Islam ada ayat yang berbunyi nanti agama Islam semua masuk neraka dulu? Oh iya, memang di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu anak-anak? Ada yang ingat? 105 nomor berapa? Nomor 5 kah? Mazmur 104 kah? Kok jadi saya lupa? Ah, ini gara-gara iblis ini. Kok bisa? Kok jadi lupa saya? Ada yang bisa ingatkan saya nggak? Ada yang ingat nggak? Karena abang pikiran sudah setan sudah. Jangan kayak gitu dong. Mazmur 9:17. Mazmur 9:17. Apa di situ? Mazmur 9:17. Menyatakan bahwa murka Tuhan akan menelan orang-orang yang dihukum dan api akan memakan mereka. Bukan. Ya, Mazmur 66. Mazmur 66 nomor 12. Astagfirullahaladzim. Ya, Mazmur 66:12 juga. Mazmur 66:12. Semakin ganteng Bang Zuma ini semakin pelupa. Kenapa ya? Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah membiarkan kami sehingga bebas. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71-72 itu betul adanya berdasarkan Mazmur 66 itu seirama. Jadi Mazmur 66 nomor 12, orang-orang yang masuk ke neraka ternyata dikeluarkan kembali. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh. Tertulis di mana? Mazmur 66 nomor 12, Yudas 1 nomor 23. Ingatanku kembali, alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Nah, sedangkan di dalam agamamu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tertulis di mana? Markus berapa itu? 49 nomor 9. Markus 9 nomor 49. Yeay. Masya Allah. Bagaimana Bang? Di Kristen ternyata nanti semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana itu Bang? Kamu nggak takut Bang? Markus 9 nomor berapa Bun? 49. Iya, 949. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Yeay. Masya Allah. Jadi penyembah-penyembah bayi ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tertulis di mana? Markus 9 nomor 49. Cocok nih Ga? Iya, cocok. Cocok. Allah, cocok nih. Jakarta di Indonesia kapasnya.
Kadame mangi pa imam. Ya, oke. Oke ya. Si mau kau Jadi datang parakang. Kristen semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kenapa parakang kau datang? Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku ya teman-teman Kristen. Saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Bukan saya menghina, bukan saya menistakan, enggak. Saya berbicara berdasarkan data. Ada data di dalam kitab saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir katanya Tuhan. Berarti bayi ini Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Bayi itu seluruh tubuhnya Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu. Berarti si bayi ini Tuhan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana akal Anda bisa menerima bayi ini Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan di dalam Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Yesus Tuhan Anda tertidur dan terlelap, siapa yang menjaga alam semesta ini? Saya bukan menghina, enggak. Tertidur dan terlelap. Saya tidak menistakan, tidak. Siapa yang menjaga? Saya hanya menolong Anda untuk memahami Bible. Anda renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kalau materi-materi kayak begini, saudara-saudaraku Kristiani, mustahile bulampetskan pendeta kalau ada dia menjelaskan narasi-narasi Bible seperti ini. Enggak mungkin. Kak bulan makangi pendeta ya pun nia pendeta ero na apelajara siagan jemaana perkataan-perkataan akan manne. Mustahile. Tidak mungkin. Mustahile. Mau kau datang besok balau? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana sih Bapak menerima bahasa balau kayak begitu? Cuman lidahnya seperti kau kayak padale kau padale. Ada Rembo. Ih. Rembo. Salah nama ini. Kembarnya Rambo. Ejerika, Kristen Muslim Ejerika. Iklan dulu, iklan. Silakan Baik, Bang. Paman. Izin Bang Om Andi Ganteng, Narama izin. Jadi mengutip kata Bang Zuma barusan, beberapa lawan yang sudah berguguran ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa main futsal dan langsung makan bakwan ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa pargoi dan jadi tukang bangunan. Lucu ya. Kalian yang menuhankan